Oke. Nah, kirain ada ya, biasanya tuh kadang ada yang sampai 3 gitu, bahasa Inggris 3. Tapi kalau misalnya emang tidak ada, ya it's okay. Oh, wait, ininya ternyata ke ini ya, ke potong. Mana aja. Nah, kalau misalnya ada, pasti teman-teman udah setidaknya belajar tentang part of speech minimal ya. Kalau tenses itu biasanya ada, cuma lebih banyak ke identify part of speech-nya. Nah, di sini, di structure and written expression, bisa kita lihat the second section of the TOEFL test is the structure and written expression section. And this section consists of 40 questions. Jadi di soal structure ini ada 40 soal katanya. Bukan katanya, emang ada 40 soal ya. You have 25 minutes to complete the 40 question in this section. Nah, ada 40 soal dan waktu yang disediakan untuk menjawab structure and written expression ini ada 25 menit. Jadi, minimal teman-teman bisa mengerjakan satu soalnya tuh perkiraannya tuh 30 detik per satu soal. Nah, jadi kita usahakan maksimal 36 detik lah dalam mengerjakan satu soal gitu. Karena ada 40 soal dan harus dikerjakan dalam waktu 25 menit. Nah, there are two types of question in the structure and written expression section on the TOEFL test. Nah, the first structure. Nah, structure ini ada di soal nomor 1 sampai 15. Jadi, nah, in which part of the sentence has been replaced with a blank. Jadi nanti ada blank ya, ada apa namanya titik-titik blank soal uh, di satu soal tersebut ada titik-titik di tengah-tengah misalkan. Nah, and you must choose the answer that completes the sentence in grammatically correct way. Dan di situ ada 4 pilihan jawaban ya, followed by 4 answer choice. Jadi A, B, C, D sampai D, dan teman-teman harus mengisi dengan jawaban yang paling tepat secara grammar. Nah, berbeda dengan types yang kedua tentang written expression. Nah, kalau ini cari jawaban yang salah. Kalau yang di structure itu cari jawaban yang betul, kalau di written expression itu cari jawaban yang salah. Nah, not correct. And consists of 25 sentence. Jadi ada 25 soal, 25 kalimat juga, dan ada 4 words or group of words have been underlined. Jadi di sana bukan lagi A, B, C, D, tapi ada kata yang nanti digaris bawahi, dan lebih tepatnya ada 4 pilihan kata yang digaris bawahi juga, dan kalian harus memilih salah satu yang salah. Kalau di structure pilih yang betul, kalau yang di written expression pilih yang salah. Oke, next. Nah, the structure questions. Nah, bentuk question dari structure itu seperti ini. Kalau yang structure kan tadi ada the blank, ada blanknya. Nah, seperti ini nanti teman-teman pilih salah satu pilihan dari jawaban A, B, C, D yang paling tepat. Nah, kira-kira yang ini, soal ini, isiannya yang mana? Yang mana? Di situ sudah ada. She, Miss. Ya, C. Oke, oke.
Hapus dulu. Jawabannya yang C. Yang C. Nah, di sini udah ada ya. C. Kenapa C katanya? Nah, in this example, you should notice immediately that the sentence has a verb. Nah, di dalam satu kalimat ini sudah punya verb, yaitu is. Is taking. Nah, ini verbnya. Ini verb. Susah ya pakai mouse. Oke. And that the verb needs a subject. Jadi, kalau dalam sentence itu kan biasanya harus ada subjek dan verb. Jadi bisa dikatakan kalimat kalau misalnya ada subjek dan ada verb. Nah, di sini kita identifikasi tidak ada subjek, cuma ada verb. Jadi otomatis kita harus mencari subjeknya. Dan di sini kita juga harus melihat verbnya itu bentuknya apa. Nah, karena verbnya itu is, berarti yang kita cari harus singular subject. Jadi subjek yang singular. Karena is. Kalau they itu verbnya harus apa? They. Ya, kalau ini are. Kalau when itu verb bukan. Kalau when verb bukan. 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 Kalau her? Kalau her? Bukan juga ya. Jadi pilihan jawabannya gampang banget. Yang C. Karena itu nama orang, subjek, dan ada beberapa part of speech yang bisa dijadikan subjek. Nanti Miss share juga ya. Subjek itu bisa dari apa aja. Misalkan bisa dari noun atau bisa dari pronoun, misalkan kayak gitu. Dan hati-hati harus melihat ternyata bukan hanya cari subjeknya aja, tapi harus dilihat di verbnya. Verbnya bentuknya apa? Apakah plural, apa singular? Gitu. Nah, oke, kita langsung ke sentence with one clause. Jadi, kita akan melihat strategi dari masing-masing structure sections. Nah, ini the strategies in structure sections on the TOEFL test. So, the first sentence with one clause. Nah, pertama, kita harus be sure the sentence has a subject and verb. Kita harus be sure itu harus dipastikan bahwa sentence-nya tersebut harus memiliki subjek dan verb. Nah, kita lihat lagi di example-nya, di contohnya. Di sini mana verb? Verbnya yang mana? Yang di sini example 1, verbnya yang mana? Coba dijawab. Ada yang tahu verbnya yang mana? Was backup bukan? Ya, yang mana? Backen Backen up. Ini verb gitu. Oke. Kalau yang was ini apa? Kalau yang was? Oke, kita lihat saja ya yang di sini. Nanti kita akan coba jawab yang di sini. Kalau di sini ada juga ya. Pokoknya nanti kita coba jawab. Kalau yang ini kita coba analisis bareng-bareng. Nah, kalau misalnya yesterday, kita lihat dulu soalnya apakah di sini memerlukan subjek atau verb. Nah, ternyata di sini sudah ada verb. Nah, verbnya itu was backup. Nah, itu verb.
Nah, seharusnya sih teman-teman tahu dulu apa aja yang bisa dijadiin verb. Nah, di sini ada beberapa yang bisa dijadikan verb, tapi mungkin nanti untuk catatannya Miss share aja ya. Apa aja yang bisa dijadikan verb, apa aja yang bisa dijadikan subjek gitu. Maksudnya subjek itu bisa dari apa aja, misalkan bisa dari noun atau noun clause atau pronoun itu termasuk subjek gitu. Nah, ini bukan, kan ini yang diperlukan subjek. Nah, kalau yang yesterday itu apa? Adverb of time ya. Jadi bukan subjek. Kalau in the morning, apakah bisa dijadikan subjek? In the morning, subjek bukan? Anyone can say? Miss itu kata-kata keterangan. Bukan, Miss. Oke, bukan. Kalau yang traffic bisa? Traffic bisa. Kalau car bisa? Bisa juga. Tapi kan di sini ada dua pilihan yang bisa dijadikan subjek. Nah, terdiri dari noun. Subjeknya dari noun. Atau kata, benda, atau orang. Nah, tapi kita harus lihat dulu di sini, di verbnya. Verbnya itu was. Kalau was itu sebagai singular atau plural? Singular atau plural? Ayo. Was. Singular. Singular, Miss. Ya, Singular, singular. Miss. Oke. Kalau singular berarti kita cari yang satu, yang tidak ada S-nya. Berarti antara yang C sama D, manakah yang paling tepat? Jawabannya Yang C, Miss. yang C. Nah, karena ini bisa dijadikan sebagai subjek atau noun yang singular. Mengikuti dengan verbnya was. Was itu kan singular. Jadi, subjeknya juga harus singular. Gitu. Oke, next. Nah, subject and verb. A sentence in English must have at least one subject and one verb. Jadi pokoknya nggak akan disebut sentence kalau dalam kalimatnya tidak ada subjek dan verb. Okay, let's move to the next one. Be careful of object of preposition. Jadi harus hati-hati dengan object of preposition. Apa itu object of preposition? Nah, object of preposition is a noun or pronoun that's come after a preposition. Jadi bisa dalam bentuk noun ataupun pronoun. Noun itu kita bisa lihat di sini ya. Nanti teman-teman baca-baca, kayaknya ini bisa dibaca-baca sendiri gitu. Karena kayak sepertinya teman-teman juga sudah pernah mempelajari di SMA, di SMP, about part of speech, atau bahkan pernah belajar juga di perkuliahan. Nah, nanti teman-teman coba dibaca di rumah masing-masing atau di kosan masing-masing tentang basic English grammar as an introduction to the TOEFL test. Nah, di sini ada noun yang terdiri dari countable dan uncountable. Nah, terus ada juga pronoun. Tadi kan di object of preposition itu bisa noun atau pronoun. Nah, kalau pronoun apa aja katanya? Kalau sebagai subjek dia I, kalau objek me misalkan. Kalau yang you, objeknya you juga, subjeknya we, objeknya jadi us. Oke. Oke, lanjut ke soal. Cara identifikasinya seperti ini. Nah, mana? Yang dua. Nah, itu tadi
bisa noun atau pronoun katanya. Dan ada di after preposisi. Jadi objek itu kan biasanya menjelaskan atau pelengkap dari kata sebelumnya. Nah, kalau object of preposition berarti objeknya preposisi gitu. Dan otomatis kalau objek preposisi berarti dia ada setelah after atau ya after preposisi. Apa aja preposisi? Nah, preposisi kita bisa lihat juga di atas. Nah, preposisi itu untuk mengingatkan ya, barangkali teman-teman sudah lupa preposisi itu apa. Nah, kata sambung ya, seperti time, place, terus apa lagi? Bentar. Oh ya, kata depan preposisi itu kata depan bisa before, as itu termasuk preposisi. Atau misalkan yang sering itu by. Nah, by juga itu adalah preposisi, in juga preposisi, in, on, at, itu semuanya preposisi. Nah, ada juga beside, misalkan since. Nah, ini juga sering ya. After, nah after juga masuk kalimat atau kata preposisi. Under, in spite of, to, into, above, masih banyak lagi. Nah, jadi noun dan pronounnya itu terletak setelah preposisi yang tadi. Nah, maka itu bisa dijadikan atau dinobatkan sebagai objek preposisi, bukan lagi subjek atau verb gitu. Coba kita cari atau identifikasi di soal ini. Nah, jangan yang itu, ada lagi. Ini aja dulu, di paling atas. Nah, tadi ya, contoh-contoh yang paling banyaknya tadi ada di atas, bisa dibuka di halaman-halaman sebelumnya. Kalau misalnya cara simpelnya biasanya ada di sini, in, at, of, to, by, behind, on, and so on. Nah, kita lihat ke contoh soal. Di sini ada with. Nah, with itu sebagai, contohnya sebagai preposisi. Gitu. Preposisi his friend. Nah, apakah subjeknya di sini his friend? Apakah subjeknya his friend atau tidak ada? His friend, Miss. Ya? Bukan. Oke. Sebentar, ini tuh sebenarnya. Wait. Kayaknya ininya kita. Sorry, this. Nah. Sebentar. Ini screen-nya kemana? Ada di ini nggak? Ada di share screen kah? Oke. Lanjut. Ini terlihat share screen-nya? Terlihat, Terlihat. Miss. Ya, oke. Nah, di sini kan with itu merupakan salah satu kata dari preposisi. Nah, tadi object of preposition itu ada terletak setelah preposisi. Nah, berarti yang his friend ini bukan subjek, tapi object of preposition, OOP biasanya disingkat OOP, object of preposition, yang his friend. Nah, berarti di sini kita identifikasi apakah sudah ada subjek
Apakah sudah ada subjek di sini? Belum, Miss. Ya, belum. Berarti kita butuh subjek. Kalau verbnya ini yang mana? Found. Found. Ya, found. Itu sebagai verb. Nah, kira-kira kalau kita butuh subjek, manakah di antara 4 pilihan ini yang bisa dijadikan subjek? Mana? Yang mana? Yang has, apakah bisa? Eh, Kalau has itu apa? Sebagai apa? Oke nih, sudah ada penjelasannya. Ya, silakan teman-teman jelaskan. Di situ sudah ada ku. Nah, you should notice the verb found. Nah, berarti benar. Found itu sebagai verb. And should also notice that there is no subject. Berarti tidak ada subjeknya karena subjeknya itu terletak di biasanya sebelum verb. Bisa aja setelah verb gitu, yang the movie. Tapi apakah betul the movie itu adalah subjek? Sepertinya tidak ya. Dari satu sentence ini, the movie itu justru sebagai objeknya gitu. Karena ditemukan, movie Twitter itu kayak ditemukan gitu. So, do not think that friend is the subject. Nah, friend itu bukan subjek, tapi tadi OOP karena dia terletak di setelah preposisi ini. Gitu. Kalau yang has bukan subjek, later juga bukan subjek, when juga malah ini jadi conjunction, ya bisa jadi conjunction, berarti yang betul yang bisa dijadikan subjek adalah he. Ya, he. Coba kita masukkan ke blanknya yang di sini. With his friend, he found the movie theater. Nah, itu nyambung nggak kira-kira dari segi makna dan enak nggak di nyambung. ya kalau misalnya sudah teridentifikasi dan yakin karena di sini semua pilihan jawabannya bukan subjek, tidak bisa jadi subjek, berarti yang has itu jawabannya yang paling benar. Oke, next, move to the skill 3. Be careful of a positive. A positive, do you know a positive? Tahu a positive itu seperti apa dan gimana? Belum, Miss. Nah, positif. Nah, di sini kita bisa baca juga ya sebenarnya. Nah, a positive can cause confuse in structure section because a positive can be mistaken for the subject of sentence. Jadi, di sini kayak kebanyakan orang tuh jadi bingung karena terkadang salah gitu dalam memilih a positive. Soalnya kayak subjek, tapi ternyata itu tuh bukan subjek, tapi apositif gitu. Nah, an apositive is a noun. Jadi, apositif itu adalah noun yang datang, yang ada sebelum atau sesudah noun yang lain gitu. Nah, bisa jadi noun yang di paling depan atau yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Dan justru he has the same meaning. Jadi ternyata si noun itu sama-sama aja gitu. Cuma mungkin kadang yang noun pertamanya itu sebagai subjek dan noun yang keduanya itu tuh kayak menjelaskan si noun yang pertama disebutkan gitu. Misalkan Jimmy nih. Jimmy one of the member of
Jimmy, koma misalkan. Jimmy kan nama orang di sana sebagai noun. Nah, ada komanya, Jimmy, koma, the member student of class G misalkan. Nah, si the member student of class G-nya itu menjelaskan Jimmy kan. Dia bukan beda orang, tapi satu orang. Nah, yang satunya sebagai subjek, yang di before-nya, yang di noun pertama itu subjek, atau yang main noun-nya, noun utamanya. Nah, yang setelahnya itu noun, the student member. Gitu. Nah, itu tuh sebagai noun, tapi di situ bukan noun kedua. Nah, itu namanya apositif, karena yang si noun yang keduanya itu menjelaskan si Jimmy gitu. Sama aja gitu, he has the same meaning. Jadi sama aja, itu tuh merujuk ke Jimmy misalkan. Nah, ini contohnya. Sally, the best student in the class. Nah, jadi yang sebenarnya, coba kita lihat. Yang ininya namanya apositif. Nah, penjelas dari si Sally. Nah, kalimat utamanya sebetulnya adalah Sally got an A on the exam. Gitu. Jadi ini tuh sama aja gitu dengan Sally. Nah, itu namanya apositif. Apositif. Nah, biasanya bisa diidentifikasi dengan adanya koma. Nah, kalau ada koma, terus misalkan setelah komanya lagi itu ada verb, nah itu kemungkinan di antara kata atau kalimat di antara komanya itu adalah apositif. Gitu. Oke, contoh di soal. Bla bla bla, koma, George is attending the lecture. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Nah, yang mana coba? My Tadi? friend. My friends. Oke, ini my friend. Yes. Kenapa my friend? Kenapa my friend? Because Because susah menjelaskannya, Miss. susah menjelaskannya, tapi secara simpelnya Jadi cari kayak pemilikan gitu. ya lebih ke ini sih Mister yang dijelaskan apa penjelas dari si George ini. Yes. Pokoknya bentuknya harus noun ya. Karena tadi ini kita cari OOP atau OOP tadi. Kalau yang sekarang cari positif. Nah, betul jawabannya my friend. Nah, kita lihat di sini. You should recognize from the commas. Dan di sini ada koma. Yours is not the subject of the sentence. Jadi sebenarnya dia bukan subjek utamanya. Kan setiap soal kita harus identifikasi subjek dan verbnya. Subjek dan verbnya. Pokoknya harus ada subjek dan verb. Sebelum cari yang lain, cari dulu subjek dan verb. Nah, sedangkan di sini sudah ada subjeknya. Subjeknya adalah is. Verbnya adalah is. Nah, ada kemungkinan juga yang mengira bahwa George ini adalah subjeknya. Tapi karena di sini ada koma, jadi George-nya itu sebenarnya bukan si subjek aslinya. Justru ini kalimat penjelas dari si subjek utama yang kita maksud gitu. Nah, di sini George ini justru sebagai bukan subjek tapi positif. OPP. Positif.
ya APP di tulisnya APP. Nah, choose ini sebagai appositif. Nah, berarti kita cari subjek. Nah, subjek itu bisa dari noun. Bentar, kita tulis dulu. Noun. Bisa juga pronoun. Terus noun clause. Bentar, noun clause. Terus gerund phrase. Gerund bisa juga sebagai noun ya. Sorry, sebagai subjek maksudnya. Gerund. Terus ada to infinitive. Infinitive. Terus ada juga satu lagi adjective use as noun. Adjective use as noun. Nah, jadi di sini ada 6. Noun, pronoun, noun clause, gerund, to infinitive, adjective as noun. Nah, subjek itu bisa terdiri dari noun, pronoun, noun clause. Kalau noun itu kayak misalkan bisa nama orang, bisa nama benda, ataupun bisa dalam bentuk irregular maupun singular plural irregular plural noun ataupun kayak countable dan uncountable. Nah, di noun kalau yang pronoun itu kayak misalkan I, you, we, they. Itu kan kata ganti orang ya. Bisa jadi sifatnya spesifik maupun secara general. Misalkan kayak everyone atau anyone. Nah, ini merupakan pronoun. Terus noun clause. Noun clause itu klausa yang fungsinya sama dengan seperti kata benda. Ini kayaknya harus beda pembahasan lagi ya. Tapi nanti ada satu YouTube yang mungkin bisa jadi kalian jadikan referensi gitu. Nanti dicek aja ya di YouTube-nya, karena waktu kita terbatas dan kita harus bahas ini. Nah, di sebelah sini, tadi kan yang dibutuhkan itu subjek. Nah, yang bisa dijadikan subjek itu tadi ada noun, pronoun, noun clause, gerund, to infinitive. Kalau to infinitive itu seperti yang kayak to help, to speak misalkan, yang ada to-nya. Kalau adjective use as noun itu sebagai misalkan contohnya nih. Adjective itu kan apa kata sifat ya. Adjective kata sifat kah? Nah, kan kalau di sini adjective use as noun. Nah, poor itu kan adjective miskin ya, atau kata sifat. Tapi ada artikel yang masuk, ini the. Nah, ini jadi noun. Kalau misalnya ada artikel yang masuk adjective, itu berarti dia jadi noun, bukan lagi jadi adjective gitu. Kalau gerund, as we know ya, gerund itu yang pakai verb tambah ing. Nah, kira-kira di sini apakah ada yang bisa dijadikan pilihan untuk subjek? Tidak ada lagi kecuali yang ini, yang D.
Nah, maka jawaban yang betul yaitu D. Itu D, my friends. Kalau right now itu gak bisa dijadikan subjek. Happily itu adjective juga, tapi dia adjective aja, nggak dimasukin artikel the, a, atau an. Gila, ini Mi. Gimana? Gimana? Oke. Nah, pokoknya jadi kalau misalnya adjective itu nggak bisa dijadikan subjek. Nah, because of. Nah, ini kan ada because. Nah, ini tuh tadi kata apa? Kata Preposition. preposisi. Sedangkan di sini kita nggak butuh preposisi. Dan coba aja kita masukin ke kalimatnya. Misalkan, because of the time George is attending the lecture. Itu nggak nyambung ya. Nah, jadi sebenarnya si appositive itu kalimat penjelas dari si subjek. Nah, kalau misalnya nggak ada si appositive, itu masih tetap bisa jadi sentence yang lengkap gitu. Coba misalkan George-nya itu dihapus, my friend is attending the lecture. Nah, itu masih make sense gitu, masih bisa aja. Karena si George itu sebagai kalimat pelengkap atau informasi pelengkap bahwa yang temannya itu namanya George gitu. Okay, next. Be careful of present participle. Ada present participle. Nah, ini tuh present participle itu adalah kayak verb tambah ing. Atau ya yang biasa kita kenal itu verb ing. Verb ing. Itu namanya present participle. Nah, a present participle is the ing form of the verb kayak talking, playing. Nah, asal katanya adalah talk dan play. Nah, in the structure sections of the TOEFL test, a present participle can cause confusion. Jadi membuat kita bingung karena dia bisa jadi verb juga bisa jadi adjective. Nah, jadi verb ing itu bisa jadi verb dan bisa jadi adjective. Nah, bisa sebagai nanti kedudukannya bisa sebagai verb, juga bisa jadi adjective. Jadi membingungkan gitu. Nah, gimana cara identifikasinya? Coba. Nah, it is part of the verb. Dia jadi verb. Verb ing ini jadi verb ketika preceded by some form of the verb be. Nah, kayak kemarin ya di soal reading ada following dan ada preceding. Nah, preceding itu artinya sebelumnya. Jadi bisa dikatakan verb. Si verb ing ini bisa dikatakan verb kalau misalnya di sebelumnya terdapat to be. Terdapat to be. Nah, maka kedudukannya dia verb. Nah, gimana kalau adjective? Nah, kalau adjective, mana ini biasanya adjective. Nah, kalau misalnya si verb ing-nya itu tidak, nah ini nih. Kalau verb ing-nya itu, sebentar, salah. Kalau verb ing-nya itu tidak ditemani dengan to be. Jadi cuma satu aja verb ing-nya aja gitu. Di sebelumnya itu tidak ada to be. Misalkan nggak ada to be itu banyak ya, kayak is, rm is, was were. Nah, itu to be. Kalau misalnya verb ing-nya satu aja, berarti itu adjective. Kalau misalnya ada to be di sebelum verb ing, itu berarti verb. Contohnya, nah,
contoh dari verb. Kalau verb ing-nya itu kedudukannya sebagai verb. Nah, kita lihat is talking. Nah, di sini kan sebelum verb ing-nya ada ada to be. Nah, kalau misalnya ada to be berarti dia verb. Nah, kalau misalnya kita mau lihat identifikasi bahwa itu adjective atau verb di kalimat yang ini kan talking aja. Tidak ada to be sebelumnya. Nah, berarti ini kedudukannya sebagai talking ini sebagai adjective gitu. Oke, paham ya? Paham? Paham, Miss. Nah, oke, itu namanya present participle. Nah, di contoh questionnya, the child bla 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 playing in the yard is my son. Nah, kita identifikasi dulu subjeknya dan verbnya. Apakah di sini ada subjek? Ada Yang mana subjeknya? the child. Ya, this child is subject. Oke, kalau misalnya di sini apakah ada verb? Playing in the yard is my son. Apakah ada verbnya? Ada, Miss. Yang mana? Yang mana verbnya? Playing. Playing. Coba tadi kan kalau misalnya dia bisa disebut verb kalau misalnya di sebelumnya ada to be. Nah, kalau di sini kita ternyata butuh to be, berarti di sini butuh apa? Di sebelumnya? Butuh is. To be, ya, to be. Nah, tapi kan kita hanya perlu karena subjeknya satu, berarti verbnya itu harus satu. Dan ternyata di sini sudah ada sudah ada verbnya. Nah, is. Is ini di sini sebagai verb. Nah, berarti otomatis subjek sama verbnya itu udah lengkap. Ya kan? Nah, ini kalau misalnya mau ada dua verbnya, berarti harus ada conjunction atau harus ada konektor gitu. Kalau misalnya subjeknya dua, verbnya dua, berarti harus ada conjunction yang menghubungkan satu kalimat ke kalimat yang lainnya. Karena kan tadi satu kalimat itu terdiri dari satu subjek dan satu kata kerja atau satu verb. Nah, kalau misalnya ada dua subjeknya dan ada dua juga verbnya, berarti kan itu ibaratnya dua kalimat. Nah, untuk menghubungkan satu kalimat ke kalimat yang lainnya, kita butuh conjunction atau konektor. Nah, sedangkan di sini tidak ada konektor. Ini kita masih bahas yang satu sentence. Nah, sentence with one clause. Jadi, kalimat yang cuma satu klausanya, satu katanya gitu. Satu kalimat lah gitu. Kalimat yang satu, yang masih bahas yang satu. Nanti kita di skill berapa ya? Kita akan bahas yang dua kalimatnya. Nah, kalau ini masih yang satu, berarti harus ada satu subjek dan harus ada satu verb. Nah, maka dari itu, karena di sini sudah ada subjek sama verbnya, nah berarti yang dicari di sini bukan lagi subjek atau verb. Nah, kita cari coba yang mana jawabannya antara A, B, C, D, E. A, B, C, D yang merupakan bukan subjek dan verb. Karena subjek dan verbnya udah ada, jadi kita cari yang non-subjek dan verb. Nah, ini verb, berarti salah. Kalau yang he itu sebagai subjek, berarti salah juga. Was juga sama, was juga verb masuknya. Nah, berarti jawaban yang betul adalah yang A, now. Now. Nah, jadi ini tuh kayak cuma nyari kalimat pelengkapnya aja. Nah, untuk penjelasannya tadi seperti itu. Kalau misalnya teman-teman butuh lagi jawabannya, nanti teman-teman bisa dibaca di sini.
Nah, child kan as a subject, playing is part of the verb. Ya, part of the verb, tapi dia belum tentu verb karena harus dilihat dari kata sebelumnya apakah ada to be atau enggak. Kalau misalnya ada to be berarti dia bisa dikatakan verb. Kalau misalnya tidak ada berarti dia kedudukannya sebagai adjective gitu. Nah, was, is, or apa sih namanya ini? Is itu verb juga, was juga verb. Nah, yang bukan verb ya yang salah satunya yang now. Berarti jawabannya yang now. So the best answer here is A. Okay, so next. Paham? Yang ini yang apa namanya present participle, verb ing. Oke, kita lanjutkan ya di skill 5. Be careful of past participle. Nah, kalau yang ini past participle tuh yang verb 3. Verb 3. Verb 3. Verb 3 itu past participle namanya. Nah, di sini kita review dulu yang barusan ya, yang sebelumnya yang past participle atau yang verb ing. Nah, di sini ada nih. The present is the ing from the verb. The present simple can be part of the verb. Bisa jadi verb dan bisa jadi adjective katanya verb ing itu. Nah, kalau misalnya di sebelum verb ing itu ada to be, ada be. Nah, ada be berarti itu verb. Kalau tidak ada be, berarti itu adjective. Bukan verb. Gitu. Nah, contohnya ini, yang ini karena di sebelumnya ada is, ada apa? To be, berarti ini kedudukannya standing itu sebagai verb. Kalau misalnya ini, nah ini tuh salah ya, salah cetak. Bentar. Nah, ini tuh sebenarnya nggak ada is. Nah, kalau misalnya nggak ada is, berarti standing aja. Nah, kalau standing aja, kedudukan standing di sini sebagai adjective gitu ya. Secara singkat. Okay, next to skill 5, be careful of the past participle. Hati-hati dengan yang verb 3. Nah, past participle can cause confuse. Ya, membuat bingung gitu. Karena past participle di sini bisa jadi adjective, juga bisa jadi verb. Sama ya kayak yang tadi. Jadi verb 3 itu bisa jadi mana verb 3? Nah, bisa jadi adjective, bisa jadi verb. Adjective bisa jadi verb. Nah, okay, the past participle is the form of the verb that appears with have or be. Nah, kalau sebelumnya atau terlihat sebelum atau sesudahnya ya ada has atau be. Kalau yang tadi itu cuma be aja, kalau yang ini sebelumnya harus ada has atau be. Has atau be. Nah, jadi kalau misalnya ada has dan be, itu verb. Nah, kalau misalnya dia tidak ada has dan be, dia kedudukannya sebagai adjective. Contohnya nih. Nah, kedudukan purchase di sini sebagai verb. Kenapa? Karena ada has sebelumnya. Bisa has atau bisa to be. Itu verb kedudukannya. Kalau misalnya, nah ini juga sama, was juga sama ya, verb, apa namanya, to be.
to be bentuk kedua dari atau bentuk pasnya dari apa? Kan ada are, am, is, terus was, were. Nah, kalau ini yang bentuk pasnya yang was. So, ini juga verb karena di sebelumnya ada to be. Nah, kalau yang ini purchased dan di sebelumnya tidak ada has atau to be, maka kedudukan purchase di sini sebagai adjective. Nah, begitu juga yang ini written. Written tidak ada has atau to be sebelumnya, jadi dia kedudukannya written ini sebagai adjective. Gitu. Oke, contohnya kayak the package bla 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 mailed at the post office will arrive Monday. Oke, coba jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Coba pilih. Identifikasi dulu subjek dan verbnya. Apakah di sini ada subjek? Ada Miss. Ada Yang Miss. mana? The package. Ya, yang lainnya bisa bantu jawab Jimmy ya. Bantu jawab biar gak Mr. Jimmy aja. Subjek, oke, good Mr. Jimmy. Kalau yang verbnya, apakah di sini ada verb? Ada. Kalau misalnya nggak ada, berarti kita harus cari yang ini, yang verb 3 ini harus dijadikan verb. Jadi harus tambah has atau have, atau was, were. Kalau misalnya di sini sudah ada verb, berarti yang di sini kita bukan cari verb lagi gitu. Maka di sini ada verbnya. Oke, I wanna ask Miss tanya ke Cynthia. Is there Cynthia? Cynthia? Tidak ada. Nazifa? Nazifa? Present, Miss. Oke. Apakah di sini sudah ada verb? Nggak ada, Miss. Paling yang mailed itu ya, soalnya at the post office will arrive Monday, kesananya itu keterangan ya, Miss. Oh, oke. Oke, kalau misalnya kita nyari verb, berarti harus nyari di sebelum verb 3 ini apa? Has atau have has atau be ya. Nah, kira-kira yang mana nih? Soalnya di sini ada 2 to be-nya atau have-nya. Ini have kan masuk ke to be. Nah, antara ini jawabannya sama yang were ini. Nah, Yang have, Miss. yang have. Iya. Oke, kita lihat ya. Jawaban yang betul adalah yang thank you Miss Nadifa. Jawabannya tapi yang D. Nah, kenapa? Karena katanya, nah di sini subjeknya tuh package, betul ya tadi subjeknya packages. And mild is either a complete verb or past participle that need a helping verb. Jadi dia sebagai pelengkapnya gitu. Or a past participle that needs dan membutuhkan verb. Dia bisa dijadikan verb maksudnya gini, tapi harus dibantu dengan ini ya, tadi have atau to be. Have, has, atau to be. Tapi, if you look further, jadi di kata selanjutnya atau di kalimat selanjutnya, you will see that the verb is will arrive. Nah, ternyata di sini sudah ada verb. Nah, verbnya itu will arrive. You will then recognize that mild is a participle adjective and is therefore not part of the verb. Jadi dia bukan part of the verb. Nah, the answer A and B incorrect because mild is an adjective. Karena di sini
sudah ada verb, jadi yang verb 3 di sini bukan lagi sebagai verb, harus sebagai adjective. Nah, otomatis kalau adjective kita tidak membutuhkan have atau were justru. Nah, dan dari yang di sini yang jawaban C dan D, ini cari salah satu yang paling tepat. Kalau them itu kan tidak bisa dijadikan kata pembantu dari adjective ya. Them itu objek. Nah, sedangkan di sini kita nggak butuh objek karena objeknya sudah ada at the post office. At itu tadi sebagai apa? At, kalau kita identifikasi satu-satu, preposisi ya. At itu preposisi. Nah, setelah preposisi, ini at the office bukan subjek, tapi objek of preposisi OOP. Gitu. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi kalimat apa tuh namanya? Itu kata gitu, klasifikasi dari grup perkatanya. Nah, ini sebagai apa? Misalkan ini sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Gitu. Nah, karena di sini adjektif, jadi tidak membutuhkan have dan were. Kemudian yang dibutuhkan juga bukan objek, karena objeknya sudah ada di setelah preposisi, dan kalimat yang atau kata yang paling tepat ya yang di. Okay, next, let's move. Nah, ini sebenarnya harus diisi ya. Tapi kita skip dulu ke yang biar cepat. Soalnya structure ini kita cuma disediakan 3 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih structure. So, dan di sini juga masih banyak ya, ada 111 halaman. Nah, skill 6. Nah, skill 6 di sini sudah mulai ke multiple clause. Jadi tadi ya, kalau misalnya satu kalimatnya harus ada satu subjek dan satu verb, berarti kalau misalnya 2 kalimat harus ada 2 subjek dan 2 verb. Dan untuk menghubungkan satu kalimat ke kalimat yang lain, kita membutuhkan connector atau conjunction. Tengahnya kita perlu conjunction. Gitu. Untuk menghubungkan satu kalimat ke kalimat yang lain. Nah, kita fokus ke 2 subjek dan 2 verb ya. Oke, skill 6, use coordinate connectors correctly. Nah, di sini ada 2 kalimat. Satu yang Tom is singing, 2 yang Paul is dancing. Dan di sini ada konektornya and. Connector itu the same meaning with conjunction. Nah, terus kita coba langsung ke contoh soal. Nah, di sini juga ada 2 kalimat. Ada power failure occur dan the lamps went out. Nah, kira-kira conjunction atau konektor yang paling tepat di sini yang mana? Then, so, later, next. Which one? Okay, anyone can say? Which one? Oke, kita lihat ya. In this example, you should notice quickly that there are 2 clauses. A power failure occur. Nah, ini klausa yang pertama. And this sentence needs a connector to join the 2 clauses. Karena di sini ada lagi klausa, the lamps went out. Antara then, so, later, next, itu mana yang merupakan konektor. Nah, ternyata katanya then, let. Sorry. Bentar.
Ternyata then, later, next, then, later, next itu bukan konektor. Nah, berarti yang konektor itu yang C. So, jadi jawabannya adalah C. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung konektor sama konektornya yang mana, teman-teman bisa di scroll up lagi ke sini, ke yang paling atas. Tuh ada konektor kalau nggak salah nih di sebelah di halaman. Nah, conjunction. The same meaning with connector. Nah, di sini. Apakah tadi then dan lain-lain itu ada atau enggak? Nah, ini then, tapi bukan yang then yang ini ya. Yang tadi tuh yang pakai E ininya. Then. Kalau ini then. Mana? Coba kita lihat di halaman. Nah, ini pakai E. Kalau yang tadi pakai A. Nah, ini bukan, katanya ini bukan konektor dan ini juga bukan konektor. Jadi yang merupakan konektor yang ini. Jadi yang dipilih yang so. Nah, coordinate connectors bisa dilihat ada and, but, or, so, yet. Okay, next. Use adverb time and cause connectors correctly. Jadi adverb of time dan cause. Nah, di sini ada nih adverb of time tuh seperti after, as soon as, once, when, and cause-nya as, because, in as much as, now that, change. So, nah gimana cara mengidentifikasinya? Kita lihat di soal. Bla 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 was late. I missed the appointment. Nah, kita identifikasi dulu mana verbnya. Nah, verbnya itu was. I missed the appointment. Ini juga subjek. Nah, miss ini verb atau bukan? Verb 2, verb ya. Ini verb 2, bentuk lampau dari miss. So, berarti kan di sini sudah ada 2 verb dan 1 subjek. Berarti kita butuh 1 lagi subjek. Butuh 1 lagi subjek dan karena di sini belum ada konektor, berarti kita butuh subjek dan konektor. So, conjunction. Nah, manakah di antara A, B, C, D, E ini yang ada subjek dan conjunction-nya? Bisa dibalik ya, bisa di conjunction dulu, bisa di subjeknya dulu. Kira-kira yang mana jawabannya? A, B, C, D, E. A, B, C, or D. I wanna ask Amar Mumtaz. Which one? Ini. Yang B or D? Yang mana? Ini. D. Delta. Okay. The best answer is delta because there is a subject, subjeknya he, dan conjunctionnya change. Gitu ya caranya. Jadi pokoknya paling mudahnya itu harus identifikasi dulu subjek dan verbnya. Dan harus tahu misalkan apa aja yang bisa dijadikan subjek. Nah, yang tadi ya yang bisa dijadikan subjek itu ada 6. Mana tadi yang ada 6? Nah, ini noun, pronoun, noun clause, gerund to infinitive, atau adjective used as noun. Dan ada juga yang dijadikan verb itu bisa apa aja. Kalau yang verb, teman-teman sambil dicatat gak ya? Supaya nanti tahu gitu. Apa aja sih yang bisa dijadikan verb dan apa aja yang bisa dijadikan subjek gitu. Part of speech apa aja gitu yang dijadikan subjek dan verb. Kalau yang verb itu banyak juga ya, ada berapa ini? Ada sebentar.
1, 2, 3, 4. 4, ada 4. Nah, yang bisa dijadikan verb, part of speech-nya, kita tulis dulu. Nah, teman-teman bisa catat ya di buku, bisa action verb. Kalau yang action verb itu contohnya kayak bisa verb 1 atau bisa verb 2. Contohnya study, speak, atau verb 2-nya apa misalkan. Nah, itu bisa dijadikan verb. Nah, ini kan missed, ini verb 2. Ini verb 2. Nah, maka kedudukannya bisa dianggap sebagai verb. Karena bagian dari verb itu ada action verb. Itu termasuk verb 1 dan verb 2. Oke. Verb 2 ya. Next, ada apa lagi kira-kira yang bisa dijadikan verb? Ada linking verb. Linking verb. Nah, linking verb itu seperti apa? Yang kata penghubung. Kata penghubung dan biasanya diikuti kata sifat yang menunjukkan keadaan. Jadi kata kerja penghubung yang biasanya diikuti kata sifat yang menunjukkan keadaan. Misal kalau di sini ada feel, smell. Smell, feel itu merasakan, smell itu merasakan, mencium gitu. Kalau sound itu yang bisa didengar. Pokoknya ini banyak nih. Nanti link YouTube-nya Miss kirim ya ke teman-teman buat dipelajari gitu. Apa aja yang termasuk verb, terus linking verb itu kayak gimana, dan lain sebagainya. Nah, atau misalkan contoh yang si verb, linking verb di sini, contohnya nih, contoh linking verb ini ya. The man looks angry. Nah, di sini sebenarnya tidak ada the man. Sorry, the man looks angry. Nah, di sini tuh nggak ada to be, misalkan sebagai verbnya, tapi langsung ke kata kerja. Tapi kata kerjanya dalam bentuk atau diikuti dengan kata sifat. Nah, kata sifatnya kan angry. Nah, kata kerja yang diikuti kata sifat, biasanya itu namanya linking verb gitu. Kata sifatnya angry, terus looks-nya itu verb. Dan ini klasifikasinya merupakan linking verb gitu. Itu bisa diperkecil ya. Hanya ini linking verb. Oke, terus next ada to be. To be. Nah, di sini to be bisa dijadikan sebagai verb. Contohnya misalkan ada are, am, is, was, were. Terus ada satu lagi auxiliary. Auxiliary. Auxiliary itu kata kerja bantu ya. Kata kerja bantu bisa modal misalkan kayak will, would, should, can. Nah, itu misalkan can bla bla, can speak. Nah, can speak itu merupakan verb karena sebelum verbnya itu yang speak-nya itu ada can. Can itu kan auxiliary dan merupakan bagian dari modal. Modal itu masuknya auxiliary gitu. Oke, seperti itu ya. Ada 4 yang bisa dijadikan verb. Auxiliary ini masih banyak lagi, ada have, has, had, atau do, does, did, dan ada to be lagi. Ada to be yang verb pertama atau ya yang RM is, kata bentuk pertama atau bentuk kedua, was, were gitu.
Itu masuknya ke to be. Seperti itu. Oke, lanjut ke, the time is up. Time's up. So, ini skill 8 ya. Skill 8 sampai skill 12 kalau nggak salah nih. Sampai sini. Nah, sampai yang ini, use adjective clause as connector or subject correctly, itu kalian pelajari di rumah masing-masing. Nah, untuk minggu depan atau nanti hari Selasa, kita akan belajar tentang ini. Nah, sebenarnya, oh iya, sama ini aja. Berarti skill, tadi tinggal skill berapa? Skill 8 ya? Skill berapa sih barusan? Nah, skill 8 ya. Skill 8, pelajari skill 8 sampai dengan halaman wait, 14, 15, 16, 17. Sebentar kita lihat di sini. Nah, sampai dengan halaman 51. Halaman 51 maksudnya berarti sampai sini 52. Sampai halaman 52. Dari skill 8, skill 8 itu halaman 31 sampai 52. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas the written expressions. Tapi, Miss pengen teman-teman kerjakan. Kerjakan apa? Pokoknya coba dikerjakan gitu ya. Kalau misalnya enggak, kita besok langsung kerjakan. Yang tidak mengerjakan exercise-nya, nanti berarti dikerjakannya di kelas gitu. Yang ini nih, TOEFL exercise. Halaman 50. Halaman ini nih, halaman 51. Nah, TOEFL review exercise skill 1 sampai 17. Sampai dengan Oke, sorry. Sampai nomor 10 di sini halaman 52. Cuma 10 soal ya, berarti itu mencakup skill 1 sampai 17. Mohon untuk dikerjakan, dibaca, ya meskipun Miss tahu, teman-teman pasti minggu depan udah mulai UTS, tapi kita juga di sini di LC berarti ada berapa kali lagi pertemuan gitu sampai terakhir pertemuannya tuh di tanggal 2 bulan Mei. Tanggal 2 bulan Mei udah beres LC-nya gitu. So don't worry and please do your best. Okay, and then because time's up. So don't forget in total there are 40 questions. Jadi ada 40 soal. 15 soal structure atau yang kayak fill in the blank tadi, dan 25 soal lagi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada 25 soal tentang written expression. Nah, di situ ada 4 kata yang di underline, yang digarisbawahi dan harus mencari jawaban yang salahnya gitu. Jadi cari jawaban yang salah. Kalau yang di structure, cari jawaban yang paling tepat. Alright, and that's all for today's sessions. Thank you for your great energy today. And can you open your camera, please, for taking a picture? Nah, yang tadi belum absen, nanti di grup di share ya screenshotannya. Oke, yang lainnya.
Can you open your camera, please? 10 orang yang tidak hadir. Okay. I wanna take the picture. Okay, 1, 2. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Gua take a pause. Okay, next slide. 1, 2, 3. Go. Okay. Okay, thank you. And let's close our study by reciting Hamdalah and Kafaratul Majlis together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, thank you. See you next week and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.